Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Fitri Hasdanita, STMT, salah satu dosen program studi teknik sipil Fakultas Teknik Universitas Teguh Umar. Hari ini saya akan berbicara tentang mata kuliah yang ditugaskan kepada saya, yaitu mata kuliah Sistem Irigasi dan Bangunan Air. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada program studi teknik sipil Fakultas Teknik Universitas Teguh Umar pada semester 2 sebesar 3 SKS. Secara umum, mata kuliah ini mempelajari bagaimana tahapan dalam perencanaan irigasi dan bangunan air, memahami, menganalisis, merencanakan, serta mengevaluasi bagaimana kita merencanakan irigasi dan bangunan air. Adapun materi yang akan dipelajari pada mata kuliah ini meliputi data-data perencanaan irigasi, kebutuhan air tanaman, evaporasi potensial, ketersediaan air, debit rencana, debit andalan, dan bagaimana kita melakukan perencanaan bangunan air yang meliputi bangunan bendung, kolam olah, saluran irigasi, dan menghitung stabilitas bangunan bendung. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah OBE, yaitu mata kuliah Outcome Based Education dengan metode studi kasus, di mana pada setiap pertemuan mahasiswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil, diberikan studi kasus yang berbeda untuk dibahas secara bersama-sama, kemudian akan dilakukan kesimpulan oleh saya dan refleksi pembelajaran pada hari tersebut. Dalam pembelajaran, saya mengaitkan konsep teoritis dengan studi kasus dan kondisi nyata di lapangan, sehingga mendukung mahasiswa agar mampu mengembangkan solusi rekayasa yang tepat sesuai dengan permasalahan yang ada di lapangan. Dalam perkuliahan mata kuliah Sistem Irigasi, saya menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Yang pertama adalah delivery. Delivery adalah bagaimana cara saya menyampaikan materi pembelajaran kepada mahasiswa sesuai dengan CPL dan CPMK yang telah disusun. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah OBE di mana mahasiswa menjadi pusat studi atau student center learning. Jadi pada tahap ini dosen tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan kepada mahasiswa, tetapi juga merancang pengalaman belajar yang aktif, kontekstual, dan berpusat kepada mahasiswa, sering disebut dengan student center learning. Penyampaian materi dilakukan secara ceramah dengan memaparkan PPT ataupun bahan perkuliahan yang telah disiapkan oleh dosen. Kemudian saya membagi kelompok mahasiswa menjadi kelompok-kelompok kecil, memberikan suatu studi kasus yang akan dibahas secara bersama-sama terkait materi yang akan saya berikan pada hari tersebut. Untuk mendukung CPL, disusun CPMK pada mata kuliah ini, terdiri dari 3 CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar sistem irigasi dan bangunan air. Kedua, mahasiswa mampu melakukan perhitungan dan perencanaan dasar jaringan irigasi yang meliputi saluran irigasi, bangunan utama, bangunan bagi, bangunan sadap, serta bangunan pendukung irigasi lainnya. Yang ketiga, mengevaluasi kinerja sistem irigasi dan bangunan air serta memberikan rumusan alternatif solusi teknis yang berkelanjutan. Adapun bahan kajian pada mata kuliah ini meliputi data-data perencanaan irigasi, menghitung evaporasi potensial, kebutuhan air tanaman, debit rencana, debit andalan, menghitung perencanaan bangunan utama yaitu bangunan bendung, kolam olah, saluran irigasi, serta yang terakhir adalah stabilitas bangunan utama yaitu stabilitas bendung. Selama pembelajaran ada beberapa referensi yang saya gunakan
pada mata kuliah ini. Yang pertama itu ada KP atau kriteria perencanaan 01, selanjutnya KP 02, yang ketiga buku desain hidrolik bangunan irigasi karya Imam Mawardi tahun 2010, modul-modul pembelajaran, serta beberapa jurnal terkini yang terkait dengan mata kuliah sistem irigasi. Referensi-referensi tersebut mahasiswa dapat diakses pada situs Edlink yang telah disediakan oleh Universitas Teguh Umar, sehingga mahasiswa bisa mengakses secara bebas beberapa referensi yang telah saya input. Yang kedua, interaction. Interaction adalah bagaimana saya berkomunikasi, berinteraksi, dan berkolaborasi dengan mahasiswa selama proses pembelajaran. Pembelajaran pada mata kuliah sistem irigasi menggunakan student center learning, di mana pembelajarannya ini berpusat kepada mahasiswa. Selain itu juga mata kuliah ini merupakan mata kuliah OBE dengan sistem case method. Jadi selama interaksi di kelas, saya membagi mahasiswa menjadi beberapa kelompok kecil. Satu kelompok terdiri 4 ataupun 5 orang. Pada setiap kelompok saya memberikan studi kasus yang berbeda agar mahasiswa mampu menganalisis, menghitung, dan mengevaluasi terhadap studi kasus tersebut. Pada akhir penyampaian, saya selaku dosen memberikan kesimpulan terhadap studi kasus yang telah mereka bahas, memberikan koreksi dan refleksi sebagai pembelajaran. Yang ketiga adalah assessment. Assessment adalah bagaimana cara saya menilai hasil mahasiswa secara otentik dan objektif. Nah, di sini pada saat melakukan assessment, saya melakukan rubrik penilaian yang telah saya susun di portofolio. Masing-masingnya meliputi kuis 15%, UTS 5%, UAS 10%, hasil proyek karena ini adalah merupakan mata kuliah OBE sebesar 50%, dan aktivasi partisipatif mahasiswa sebesar 20%. Inilah metode dan aspek yang saya gunakan untuk mata kuliah sistem irigasi. Dengan demikian, metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment, menjadi fondasi utama dalam implementasi sistem mata kuliah dengan metode OBE yang berorientasi pada capaian kompetensi lulusan. Selanjutnya, saya akan melakukan proses micro-teaching atau pembelajaran di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan untuk kita semua. Gimana kabar? Siang ini sehat? Sehat. Alhamdulillah, saya harap kita semua sehat walafiat sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan pada hari ini. Hari ini kita kelas sistem irigasi pertemuan keempat. Hari ini kita akan belajar kebutuhan air irigasi atau net field requirement. Sebelumnya saya akan mereview materi kita minggu lalu tentang evapotranspirasi potensial. Kira-kira siapa yang bisa menjelaskan? Izin Bu. Ya, Susan coba dijelaskan. Terkait materi minggu lalu itu tentang evaporasi atau penguapan, di mana merupakan proses penguapan zat cair menjadi gas atau uap air yang bergerak ke atmosfer. Pada proses ini, air yang diluapkan berasal dari air bebas yang berlangsung pada siang dan malam hari. Adapun faktor penyebabnya yaitu energi radiasi atau panas, perbedaan tekanan, dan kecepatan angin. Baik, terima kasih Susan. Ya, seperti disampaikan oleh teman kalian, evaporasi potensial itu adalah penguapan air oleh tanaman dan akibat penguapan udara. Nah, materi hari ini adalah sambungan dari materi sebelumnya. Sebelum kita masuk ke pertemuan hari ini atau sebelum kita membahas materi hari ini, saya akan melakukan pretest. Coba dibuka akun Edlink masing-masing. Di sana sudah tersedia beberapa soal yang akan kalian isi. Di akhir pembelajaran hari ini harap dikumpulkan atau dikirim jawabannya. Bisa dimengerti?
Nah, seperti pada slide ini, apa yang bisa kita lihat pada slide yang saya tampilkan? Ini Bu, Iya. dari slide Ibu yang bisa dilihat itu ada sumber air irigasi, layanan irigasi atau kebutuhan air irigasi. Iya, jadi di slide ini ada sumber air irigasi yang akan menjadi air yang dibutuhkan untuk mengairi suatu daerah layanan irigasi. Ini merupakan daerah layanan irigasi ataupun luas sawah yang akan diairi, berapa air yang dibutuhkan yang akan kita ambil dari sumber air irigasi. Nah, ketika kebutuhan air irigasi ini tidak tercukupi, maka apa yang akan terjadi? Sawah menjadi kering, mengakibatkan berkurangnya produktivitas tanaman. Jadi tujuan materi kita hari ini adalah menghitung berapa kebutuhan air irigasi yang dibutuhkan untuk mengairi suatu daerah layanan pada daerah irigasi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebutuhan air irigasi. Yang pertama itu evapotranspirasi potensial yang sudah kita pelajari pada minggu lalu. Kemudian kebutuhan air tanaman, perkolasi, jangka waktu penyiapan lahan, kebutuhan air selama penyiapan lahan, pergantian lapisan air, perkolasi, curah hujan efektif, dan pola tanam. Ketika kita akan mempelajari atau menghitung kebutuhan air irigasi, kita harus tahu berapa air yang dibutuhkan dan berapa air yang dikeluarkan. Sehingga sering kita sebut dengan neraca air ataupun kesetimbangan air. Nah, di sini yang akan menjadi sumber air irigasi adalah air hujan ataupun RE, curah hujan efektif. Nah, air hujan ini akan mengalami perkolasi. Kemudian akan mengalami IR, pergantian lapisan air. Kemudian akan mengalami WLR, pergantian lapisan tanaman. Air yang dibutuhkan ini harus sesuai dengan berapa air yang tersedia. Nah, di sini ada perkolasi dan ada infiltrasi dalam sistem hidrologi. Nah, ini kira-kira kenapa infiltrasi itu tidak dimasukkan menjadi faktor yang mempengaruhi kebutuhan air irigasi? Siapa yang bisa jawab? Ya gimana Kiki? Karena kalau infiltrasi itu hanya pergerakan air dari permukaan sampai lapisan atas tanah. Benar, karena infiltrasi itu adalah penyerapan air pada lapisan atas sehingga tidak mempengaruhi berapa kebutuhan air irigasi kita. Nah, selanjutnya kita akan membahas masing-masing faktor yang mempengaruhi kebutuhan air irigasi ini. Yang pertama itu ada penggunaan konsumtif tanaman. Di sini berapa air yang dibutuhkan untuk suatu tanaman. Nah, di irigasi itu tanamannya apa? Padi. Jadi berapa air yang dibutuhkan oleh padi. Nah, persamaannya itu ETC sama dengan KC dikali dengan etanol. KC ini dipengaruhi oleh varietas padi. Jadi padi itu ada padi unggul, ada padi biasa. Dan itu mempengaruhi penggunaan konsumtif tanaman. Selanjutnya perkolasi. Perkolasi ini adalah pergerakan air tanah hingga ke lapisan tidak jenuh. Nah, ini dipengaruhi oleh jenis tanah. Nah, kalian bisa lihat pada slide berikut. Ini beberapa jenis tanah, kemudian tanamannya padi, palawija, berapa angka perkolasinya. Biasa angka perkolasi itu diambil nilai rata-rata, yaitu 2 mm per hari. Nah, selanjutnya ada penyiapan lahan. Nah, penyiapan lahan ini adalah waktu yang dibutuhkan
ketika kita menyiapkan lahan sawah. Nah, sawah itu kan ketika dia tidak masa tanam, sawahnya kering atau basah? Kering. Kering. Sawahnya kering kan? Nah, ketika sawah kering, perlu yang namanya pengelolaan sawah ataupun penyiapan lahan pertanian, penyiapan lahan. Itu waktunya dipengaruhi oleh cara kita mengolah lahan tersebut. Ada yang menggunakan traktor, ada yang menggunakan binatang ternak. Yang menggunakan traktor itu 30 hari, sedangkan binatang ternak 45 hari. Nah, ini adalah waktu-waktu yang dibutuhkan sehingga kita perlu air, karena pada saat penyiapan lahan kan lahannya kering, kita butuh air. Nah, air yang dibutuhkan itu diambil 200 mm. Nah, ketika setelah selesai masa transpirasi ditambah 50 sehingga menjadi 250 mm. Nah, ketika lahan pertanian kita ada masa masa berhenti itu kan lama nih, tidak terjadinya masa tanam, sehingga kan lebih kering lahan pertaniannya. Maka air yang dibutuhkan untuk penyiapan lahan adalah 300 mm per hari. Selanjutnya ada pergantian lapisan air. Nah, selama masa tanam, misalnya padi 4 bulan. Nah, itu per minggunya atau per setengah bulannya ada pergantian lapisan air. Jadi bukan air yang sama. Selama masa tanam ada pergantian lapisan air, yaitu sebanyak 2 kali setinggi 50 mm per hari selama 1 bulan. Nah, itu beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan air irigasi. Sebelum kita lanjut, ada yang ingin bertanya? Saya mau bertanya. Iya, Rian, apa yang ingin ditanyakan? Berpengaruh nggak Bu, banyak atau sedikitnya jumlah air terhadap masa penyiapan lahan Bu? Nah, bagus pertanyaannya. Nah, itu sangat berpengaruh. Tapi ketika airnya terlalu banyak, juga tidak bagus untuk penyiapan lahan. Karena lahannya menjadi sangat basah dan akan mempengaruhi kadar asam dari suatu tanah tersebut yang akan mempengaruhi pada saat kita menanam padi. Jadi ketika airnya terlalu banyak, padinya jadi lebih cepat mati. Jadi sehingga ada aturan 200 mm per harinya pada saat penyiapan lahan. Nah, yang tadi itu merupakan air yang keluar kan, air yang diserap. Selanjutnya ada air yang akan menjadi sumber air irigasi, yaitu curah hujan. Curah hujan ini selain air sungai yang memang sudah ada, air lapisan permukaan, ada curah hujan yang memang menjadi faktor utama menjadi intake dari irigasi kita. Curah hujan yang kita ambil adalah curah hujan efektif, karena tidak semua curah hujan yang terjadi bisa kita gunakan untuk kebutuhan air irigasi. Untuk padi kita gunakan 80%, untuk palawija 50%. Nah, kehilangan itu kan tadi ada penguapan, ada perkolasi, ada lagi diminum oleh binatang ternak, manusia gunakan, sehingga kita hanya menggunakan 80% untuk padi dan 50% untuk palawija. Jadi NFR itu persamaannya ETC ditambah P dikurang RE ditambah WLR. Ini untuk menghitung berapa kebutuhan air sawah. ET0 ditambah P dikurang curah hujan efektif ditambah dengan WLR, di mana P ini perkolasi, ET0 penggunaan air tanaman, WLR adalah pergantian lapisan air. Nah, kebutuhan di tempat pengambilannya dihitung dengan menggunakan persamaan DR sama dengan IR dibagi dengan 8,64. Itu merupakan berapa kebutuhan air di intake-nya. Berikut merupakan contoh perhitungan kebutuhan air tanaman
sepanjang tahun. Nah, di sini kalian bisa lihat. Jadi sepanjang tahun itu di 1 bulan kita bagi 2 minggu pertama dan 2 minggu kedua. Tahapan perhitungannya dimulai dari perhitungan ET0 dan selanjutnya sehingga kita dapat berapa kebutuhan air tanaman. Pada bagian ini pola tanamnya itu ada padi. Sehingga per bulannya ini kita tahu berapa kebutuhan air tanaman yang akan menentukan kapan kita mulai tanam. Jadi di mana kebutuhan air paling banyak dan paling sedikit, sehingga kita bisa tahu kapan sawah ini mengalami kekurangan air, kapan akan ditambah. Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, untuk lebih paham tentang materi kita hari ini, saya akan membagikan studi kasus untuk kita kerjakan bersama-sama, kita analisis, yaitu ada daerah irigasi Jambu Aye, daerah irigasi Lok Guci, dan daerah irigasi Pantelong. Coba dibagi kelompoknya menjadi 3 kelompok. Sudah? Kelompok pertama itu membahas kebutuhan air irigasi di DI Jambu Aye dengan pola tanam padi. Kelompok kedua membahas kebutuhan air irigasi di DI Lok Guci dengan pola tanamnya padi, palawija, padi. Selanjutnya kelompok 3 menghitung kebutuhan air irigasi di DI Pantelong dengan pola tanam padi. Ada yang ingin ditanyakan terkait tugasnya? Nggak ada, paham? Oke, saya bagikan apa saja yang perlu kalian hitung dan analisis. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Waktunya sekitar 15 menit. Waktunya sekitar 15 menit. Silakan didiskusikan dengan tim kelompoknya. Dikerjakan seperti yang sudah kita bahas pada materi tadi. Jika ada yang tidak paham tentang tugasnya bisa ditanyakan. Baik, sudah 15 menit. Ada yang sudah siap? Ada kelompok berapa? Kelompok 1. Daerah irigasi mana? Daerah irigasi Jambu Aye. Siapa yang akan menjawab? Zia. Coba Zia tolong ke depan. Yang lain sudah selesai dikerjakan? Belum? Ada yang sudah? Lagi dikerjakan? Sudah Zia? Mungkin bisa dijelaskan ke teman-temannya hasil dari kelompok kalian.
Berdasarkan hasil diskusi kami dari kelompok 1 daerah Bendung Jambu Aye, di mana diperoleh pada bulan Oktober, bulan ke-1-nya, di mana etanolnya itu 487 mm per hari. Kemudian ada nilai P-nya atau perkulasinya didapat 2 mm per hari. Kemudian ada RE-nya atau curah hujan efektifnya itu didapat 4,08 mm per hari. Selanjutnya ada WLR, didapat 1,65 mm per hari. Kemudian ada nilai C-nya didapat 1,000. Kemudian ETC untuk tadi yaitu 4,87 mm per hari. Kemudian ada NFR-nya 4,44 mm per hari. Oke, Zia, ada ingin teman-temannya ingin menanyakan? Tidak ada. Terima kasih Zia, bisa kembali ke tempat duduk. Tepuk tangan dulu untuk Zia. Ya, kelompok 1 tadi telah menghitung berapa kebutuhan air irigasi di DI Jambu Aye untuk bulan Oktober minggu pertama. Sehingga diperoleh NFR-nya ini 4,44 mm per hari. Nah, itu adalah kebutuhan air yang dibutuhkan oleh daerah irigasi DI Jambu Aye. Itu kan dibutuhkan. Nah, kita perlu tahu nih berapa yang tersedia. Ya kan? Yang tersedia itu adalah debit andalan. Berapa debit yang diandalkan, yang bisa kita andalkan untuk mencukupi kebutuhan air sebanyak 4,44 mm per hari. Nah, debit andalan ini akan kita pelajari pada minggu depan. Nah, materi hari ini tentang kebutuhan air irigasi itu sangat dipengaruhi oleh lokasi irigasi kita, cuaca yang akan mempengaruhi evapotranspirasi potensial, perkolasi, jenis tanah. Nah, tadi kan ada 2 kelompok lagi yang belum menyelesaikan tugasnya. Nah, tugas tadi harap dikumpulkan ke Google Meet ataupun ke Google Classroom. Harap dikumpulkan ke Google Classroom kelas sistem irigasi. Bisa dipahami? Nah, untuk minggu depan kita akan belajar debit andalan. Silakan dipelajari sebelum kita masuk materi minggu depan. Minggu depan akan ada lanjutan tugas. Jadi kelompoknya masih kelompok yang sama. Ada yang ingin ditanyakan lagi tentang materi hari ini ataupun pertemuan berikutnya? Tidak ada? Jika tidak ada, sekian materi kita hari ini. Semoga kita bisa memahami, kalian bisa memahami, menerapkan apa yang telah saya ajarkan pada hari ini pada saat kalian telah tamat ataupun selesai dari program studi teknik sipil. Sekian perjumpaan kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran saya untuk mata kuliah sistem irigasi yang digunakan untuk penilaian sertifikasi dosen tahun 2026 pada aspek pengajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.